Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, beliau mengatakan di kalangan orang-orang Ansar ada 3 tokoh yang tidak seorang pun mengalahkan atau melebihi kemuliaan mereka. Ketiga tokoh yang beliau sebut itu ialah Sa'ad bin Mu'adz, kemudian Usaid ibnu Al-Hudair dan Abbad bin Bishr radhiyallahu anhum ajma'in. Pada kesempatan ini kita akan membahas sosok yang ketiga, yaitu Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang istimewa seperti dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Pemirsa yang dirahmati Allah, di antara keistimewaan beliau ini adalah memiliki suara yang sangat indah ketika membaca Al-Quran. Kemudian suara yang indah itu diikuti oleh kecintaan beliau terhadap Al-Quran itu. Sehingga beliau senantiasa menyenandungkan Al-Quran baik siang maupun malam hari. Dan tentunya ketika malam hari beliau suka membaca Al-Quran ketika menunaikan Qiyamul Lail. Abbad bin Bishr ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar yang ketika masuk Islam usia beliau masih 25 tahun. Beliau termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam ketika Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu sampai di kota Madinah kemudian menyampaikan syiar dan dakwah Islam. Beliau termasuk yang pertama menjawab dakwah dan masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Bahkan sebelum Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam, juga sebelum Usaid ibnu Al-Hudair memeluk agama Islam. Semenjak itu beliau sangat suka melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, suatu ketika beliau ini pernah Qiyamul Lail atau melakukan Qiyamul Lail di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian tengah malam ketika Rasulullah saat itu berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha hendak juga menunaikan Qiyamul Lail, beliau mendengarkan suara bacaan dari Abbad bin Bishr. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah ini suara Abbad bin Bishr? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, betul, itu adalah suara beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan agar Allah mengampuni dosa-dosa Abbad bin Bishr. Dan dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar Allah merahmati dan menurunkan rahmatnya kepada Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu. Tidak hanya terkenal dengan bacaan Al-Qur'annya dan kegigihannya dalam membaca Al-Qur'an, Abbad bin Bishr juga seorang pejuang, seorang yang mendedikasikan jiwa dan raganya untuk agama Allah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama ketika beliau begitu terkesan dengan seruan dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Ansar. Suatu ketika Rasulullah berkata kepada mereka, ya ma'syaral ansar, antum syiarun wan nasu ditharun. Wahai kalangan Ansar, kalian itu ibaratnya bagi diriku adalah syiar, yaitu pakaian yang saya kenakan, sementara manusia yaitu orang-orang lain selain Ansar mereka hanyalah dithar, yaitu selimut. Fala u'tayanna min qibalikum. Oleh karena itu jangan sampai kalian menjadi titik lemah bagi diriku, bagi Islam, bagi umat Islam. Janganlah sampai saya tertimpa sesuatu gara-gara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah katakan, wahai kalangan Ansar, kalian adalah syiar, kalian adalah pakaian yang saya pakai.
Artinya adalah mereka adalah orang-orang yang paling diutamakan atau orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pakaian tentu selalu kita gunakan, selalu kita kenakan. Dalam keadaan apapun kita tentu selalu memakai pakaian kita. Sementara dithar yaitu selimut kita gunakan hanya pada saat-saat tertentu. Demikian Rasulullah memberi perumpamaan antara kaum Ansar dengan kaum muslimin yang lain yang bukan dari kalangan Ansar. Oleh karena itu, mendengar pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abbad bin Bishr bertekad dalam dirinya bahwa dia akan menjaga amanah dan sanjungan yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Beliau bertekad bahwa beliau tidak akan menyebabkan atau tidak akan mengecewakan Rasulullah dan akan berusaha agar kaum Ansar juga tidak sekalipun mengecewakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itu Abbad bin Bishr menjadi sosok yang sangat dikenal dalam perjuangan-perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hal keberanian beliau, dalam hal keperkasaan beliau dalam perang-perang tersebut. Setiap perperangan yang terjadi di zaman Rasulullah yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abbad bin Bishr selalu hadir di situ. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menugaskan atau sekelompok sahabat pernah meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyingkirkan seorang pemuka Yahudi yang senantiasa berusaha untuk membuat makar menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ka'ab bin Ashraf. Maka Rasulullah mengutus atau mengirim misi sejumlah sahabat dalam regu kecil, dan di antara orang-orang yang termasuk dalam regu itu ada Abbad bin Bishr. Mereka menuntaskan tugas yang diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah setelah jeda berikut ini kita akan lihat momentum-momentum lain yang menunjukkan siapa sosok Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu.